Presiden Prabowo Subianto optimis program PLTS 100 gigawatt peak bisa membawa Indonesia menuju swasembada energi. Dua pelaku komplotan pencuri kendaraan bermotor dibekuk tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang akan diperbincangkan bersama saya, Lydia Junita. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program PLTS 100 gigawatt peak diawali dengan 14 PLTS di 6 provinsi dengan total kapasitas 5,3 gigawatt peak. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 gigawatt peak dapat terrealisasi dalam 3 tahun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang diawali dengan 14 PLTS di 6 provinsi. Peluncuran berlangsung di PLTS Sit Gilimanuk, Kabupaten Jimbrana, Bali pada Selasa 25 Agustus 2026 dengan total kapasitas awal mencapai 5,3 gigawatt peak. Kepala Negara menegaskan keseriusan pemerintah untuk merealisasikan target PLTS 1000 gigawatt dalam 3 tahun. Program ini mencakup pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Terima kasih. Seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut program PLTS 100 gigawatt diproyeksi memberikan dampak signifikan, mulai dari efisiensi subsidi dan penghematan penggunaan diesel, hingga penciptaan lapangan kerja dan juga penurunan emisi karbon. Total investasi program ini diperkirakan mencapai 73 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.140 triliun rupiah dengan potensi menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan pekerjaan. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Sebagai tahap awal, 14 PLTS diluncurkan meliputi PLTS Tembesi dan Pulau Sembur di Kepulauan Riau, PLTS Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung, serta PLTS Saguling, Purwakarta, Jatiluhur, Cirata, dan Jatigede di Jawa Barat. Selanjutnya PLTS Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTS Karangkates, Madura, Pasuruan, dan Banyuwangi di Jawa Timur, serta PLTS Set di Gilimanuk, Bali. Program ini didukung bersama dengan kementerian dan juga lembaga termasuk TNI dan Polri. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto optimis program PLTS 100 gigawatt peak bisa membawa Indonesia menuju swasembada energi. Prabowo menargetkan swasembada energi dapat tercapai dalam waktu kurang dari 3 tahun. Semua unsur hari ini hari penting. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak mampu mendorong Indonesia menuju kemandirian swasembada energi nasional. Hal ini disampaikan Prabowo saat meluncurkan program PLTS 100 gigawatt peak di Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa 25 Agustus 2026. Prabowo menegaskan target PLTS 100 gigawatt peak merupakan langkah strategis agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak takut terhadap perkembangan di berbagai belahan dunia.
Selain energi surya, pemerintah juga mengandalkan potensi geotermal, gas, serta peningkatan produksi minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Ya benar, saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus. Kepala negara menargetkan pembangunan PLTS 100 gigawatt peak dapat direalisasikan dalam waktu 3 tahun. Menurut Prabowo, target ini harus diwujudkan melalui kerja nyata dan hasil yang dapat dibuktikan, bukan sekedar menjadi wacana. Prabowo optimistis swasembada energi nasional dapat tercapai lebih cepat dari target 3 tahun jika seluruh pihak bekerja secara maksimal. Pemerintah juga menargetkan Indonesia segera menghentikan impor minyak dan juga LPG sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Prabowo optimis karhutla di sejumlah wilayah dapat selesai dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah mengerahkan upaya terpadu dalam menghadapi bencana dan kondisi iklim ekstrim, termasuk kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah tanah air. Prabowo menyebut seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI Polri hingga BNPB telah bekerja secara efektif dalam penanganan karhutla. Penanganan karhutla dilakukan melalui upaya terpadu lintas sektor dengan pengerahan sumber daya dalam jumlah besar. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor dan pompa air, serta ribuan personil untuk menangani kebakaran di sejumlah wilayah. Prabowo optimistis kondisi karhutla saat ini mulai teratasi dan termitigasi. Presiden berharap penanganan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan bencana di tanah air. Menurut Prabowo, pemerintah terus membuktikan kehadiran negara dalam menghadapi berbagai bencana termasuk bencana di Aceh dan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan Berita Nasional TV. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi Instruksi Presiden Prabowo Subianto, tim Alpa Mabes TNI diterjunkan langsung memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Operasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan. Sebanyak 40 personel tim Alpa Mabes TNI melakukan operasi lintas udara dengan terjun payung dari pesawat TNI menuju kawasan masih terdapat titik api. Personil lain diturunkan menggunakan helikopter TNI sambil membawa peralatan pemadam kebakaran untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui darat. Sebelum penerjunan, tim Alpa terlebih dahulu menggunakan drone pengawas untuk memetakan dan menentukan koordinat titik api secara presisi. Setiba di lokasi, tim langsung bergerak menyisir kawasan membawa peralatan pemadam serta mematikan api di wilayah terisolasi. Operasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan, sekaligus melindungi habitat satwa termasuk gajah dan badak di Taman Nasional Waikambas. Pangdam 21 Raden Inten Majen TNI Kristome Sianturi menyebut total lahan terbakar sejak 21 Agustus mencapai lebih dari 800 hektar. Luas lahan terbakar meliputi 673 hektar di Desa Braja Harjosari, 123 hektar di Braja Kencana dan Braja Luhur, serta 6,4 hektar di Rantau Jaya. Tadi kita terjunkan tim Alpa sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden dan Panglima TNI. Mereka
mereka kita terjunkan di tempat-tempat yang memang susah dijangkau dan tempat-tempat yang masih memungkinkan hotspot itu ada, sehingga bisa lebih mempercepat proses pemadaman api. Dan tadi juga ada pas roping, dapat masukan yang juga ikut mendukung proses pemadaman api yang memang di daerah-daerah yang memungkinkan masih ada yang hotspot itu. Nah, ini bentuk kolaborasi kita bersama pemerintah daerah, Polda, Kodam, Pemprov Kabupaten, Balai, dan Kehutanan dalam rangka kita mempercepat proses pemadaman sehingga tidak ada lagi titik-titik api yang memungkinkan terjadi kebakaran. Tim Alpa bersama tim gabungan masih terus berjibaku di lokasi untuk memadamkan api dan mencegah muncul titik api baru di kawasan Taman Nasional Waikambas. Dari Lampung Timur Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Dua pelaku komplotan pencuri kendaraan bermotor dibekuk tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, kali ini dua pelaku komplotan pencuri kendaraan bermotor yang meresahkan warga di kawasan padat penduduk Kecamatan Tambora dibekuk tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan keduanya, polisi menyita sejumlah kunci letter T, uang hasil penjualan motor curian disebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Itu kan ambil motor satu itu. Bisa pasti. Inilah aksi pencurian dua pelaku komplotan spesialis kendaraan bermotor di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pengawas CCTV ini terlihat dua pelaku dengan berjalan kaki menyisir setiap gang permukiman warga di Jalan Duri Selatan Tambora sambil mencari sasaran sepeda motor yang tengah terparkir di luar rumah. Melihat situasi yang sepi dari aktivitas warga di tengah malam, kedua pelaku ini langsung beraksi merusak kontak kunci salah satu sepeda motor yang sudah diincarnya. Dan dalam waktu singkat, kedua pelaku membawa kabur sepeda motor warga. Tak puas dengan satu sepeda motor, kedua pelaku juga berhasil menggasak satu sepeda motor warga lainnya di lokasi berbeda di kawasan permukiman yang sama. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV inilah dalam waktu kurang dari 3 pekan, satu persatu pelaku akhirnya dapat diringkus tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora di lokasi persembunyiannya. Pelaku inisial LR ditangkap petugas di dalam rumah kontrakannya di kawasan Jalan Setiakawan, Gambir, Jakarta Pusat. Tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama, petugas juga berhasil meringkus pelaku kedua inisial RN dan berikut barang bukti sejumlah kunci letter T yang disimpan di dalam saku celana yang dijemurnya di luar rumah kontrakannya. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengungkapkan kedua pelaku merupakan penjahat kambuhan dengan kasus serupa. Motor hasil curian langsung dijual seharga 5 juta per motornya. Uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut digunakan para pelaku untuk biaya hidup sehari-hari serta mengkonsumsi narkoba sabu. Dari hasil rekaman CCTV, tim Tiger Polsek Tambora melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian mengumpulkan beberapa saksi-saksi. Tim Tiger Polsek Tambora melakukan pencarian menyisir di daerah tersebut dan berhasil menemukan kontrakan saudara LL. Kemudian tim Tiger langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut tanpa ada melakukan perlawanan. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah kunci stang motor Honda Beat dan satu set kunci letter T. Setelah itu dilakukan pengembangan terhadap rekan dari tersangka saudara LL dan berhasil diamankan tidak jauh dari kontrakan saudara LL dan berhasil mengamankan tersangka kedua berinisial MR. Atas perbuatannya ini, kedua pelaku dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Aksi rayap besi yang dilakukan sejumlah remaja di sebuah halte bus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil digagalkan aparat kepolisian Polsek Panakukang. 5 remaja ditangkap saat membongkar dan mencuri besi serta plat aluminium halte menggunakan linggis. Salah satu pelaku diketahui merupakan residivis kasus curanmor. Inilah video yang sempat viral di media sosial memperlihatkan sejumlah remaja tengah membongkar besi dan plat aluminium halte bus di Jalan Urip Sumoharjo, tepat di depan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Dengan menggunakan linggis, para pelaku bergantian mencongkel plat besi sambil memantau situasi di sekitar lokasi. Berbekal informasi dari video viral dan laporan warga, tim Reskrim Polsek Panakukang kemudian melakukan penyelidikan. 5 remaja akhirnya diciduk saat berada di halte bus Komplek Karuwisi. Saat digerebek, polisi mendapati sejumlah bagian hotel sudah dalam kondisi terbongkar. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku datang menggunakan bentor dengan membawa linggis. Mereka juga memanggil rekan lain yang berada di bengkel sekitar lokasi untuk membantu membongkar besi halte. Plat besi yang berhasil dibongkar rencananya akan dijual kepada pengepul besi bekas. Harganya mencapai Rp12.000 per kilogram. Kelima remaja yang berusia 16 hingga 18 tahun kemudian digiring ke Mapolsek Panakukang. Di hadapan petugas, salah satu pelaku bernama Raisa mengakui perbuatannya bersama 4 rekannya. Raisa diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Ia mengaku nekat melakukan pencurian karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti, di antaranya linggis yang diduga digunakan untuk membongkar besi halte, serta 1 unit bentor yang digunakan para pelaku. Kami telah mengamankan sejumlah anak-anak remaja yang diduga sementara membongkar halte bis yang tidak digunakan. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait laporan secara resmi dari pihak terkait. Untuk saat ini Bang, barang bukti yang diamankan apa saja Bang? Untuk barang bukti hanya sebuah bentor yang digunakan untuk transportasi ke lokasi oleh para terduga pelaku. Jadi untuk tersangka ini Bang belum sempat mengambil ya, baru mencoba ya? Mereka hanya berada di situ sementara membongkar dan ada rekaman videonya. Kini kelima remaja beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Panakukang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya aksi serupa yang dilakukan para pelaku di lokasi lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali meresahkan warga Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini, kawanan pencuri menyasar sebuah showroom sepeda motor di kawasan Jalan Raya Citayam, Cipayung, Kota Depok. 3 unit motor baru yang dipajang di dalam showroom berhasil dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian sepeda motor tidak lagi menyasar pada motor yang terparkir di halaman rumah. Di Depok, Jawa Barat, pelaku membawa kabur 3 unit motor baru dari sebuah showroom motor yang berada di kawasan Jalan Raya Citayam, Cipayung, dan Kota Depok. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku masuk dengan cara merusak kunci rolling door dan juga gembok. Kedua pelaku masuk sekitar pukul 4:30 dini hari. Pelaku membawa kabur 3 unit motor baru dari 4 unit motor yang terpajang dengan merusak rantai dan juga gembok roda. Itu ketahuannya itu pas saya buka CCTV di handphone ya Pak. Itu sekitar jam 6:30 pagi ketahuannya. Nah, notif di handphone di CCTV itu pergerakannya itu mereka ketahuannya masuk di rekamnya itu sekitar jam 04.27 Pak, sekitar 4:30 pagi. Itu sih. Apa aja Bang yang dia bawa? Yang dibawa kehilangan kita itu 3 unit motor itu Pak. Motor baru semua ya, dari 4 display 3 motor yang dibawa sama dia. Total berapa sih Bang kalau diuangkan? Ya apa? Totalnya berapa kalau diuangkan?
Kalau diuangkan itu totalnya kurang lebih 61 juta total kerugiannya. Atas kejadian ini, showroom motor mengalami total kerugian sebesar 61 juta rupiah. Dengan bukti rekaman CCTV, pihak showroom sudah membuat laporan ke pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah dam truk dari arah Tangerang menuju Merak diterjunkan dari atas jembatan tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Truk menerobos pembatas jalan hingga jatuh dan menutupi rel kereta api. Akibatnya, 2 perjalanan kereta lokal sempat mengalami keterlambatan. Sebuah drum truk yang melaju di ruas tol Tangerang Merak terjun dari atas jembatan dan jatuh ke jalur kereta api lokal Merak Rangkas Bitung di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Truk menerobos pembatas jalan tol sebelum terjatuh ke area rel kereta. Posisi truk yang menutupi badan rel membuat perjalanan kereta api lokal terganggu. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 sore. 2 orang yang berada di dalam truk, yaitu sopir dan kernet, berhasil menyelamatkan diri. Namun kernet mengalami luka dan diduga mengalami patah tulang. Seorang saksi mata mengatakan truk tiba-tiba terjatuh dari atas jembatan tol dan mengenai area rel kereta. Warga yang mengetahui kejadian langsung datang ke lokasi untuk membantu. Ya dari atas tuh loncat nabrak itu tuh. Pagar pojok langsung balik turun. Ada korban nggak nih, Kang? Oh, korban nggak ada, masih pada itu. Cuman patah-patah tulang doang. Berapa orang tadi, Kang, yang di dalam mobil tuh? Kedua ya, sopir sama kenek ya. Petugas kepolisian bersama tim gabungan kemudian melakukan penanganan di lokasi. Petugas juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Proses evakuasi dam truk dari atas rel berlangsung cukup alot. Petugas mengalami kesulitan karena akses alat berat menuju lokasi kejadian terbatas. Akibat kecelakaan ini, 2 jadwal perjalanan kereta api lokal sempat terlambat. Petugas kemudian berupaya memastikan jalur kembali aman sebelum perjalanan kereta dapat kembali normal. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk saat mengemudikan dam truk. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Dan jangan beranjak kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Berita Nasional Pagi tentunya sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa. Tornado dahsyat menerjang Desa Pomas di dekat Carcassonne, Prancis Selatan. Angin kencang merusak ratusan rumah, menghancurkan sejumlah kendaraan dan menyebarkan puing di berbagai penjuru desa. Sebanyak 39 orang terluka dalam peristiwa ini. Warga yang sempat dievakuasi kini mulai membersihkan puing dan memperbaiki rumah yang rusak. Rekaman pada Selasa menunjukkan kondisi desa Pomas usai diterjang tornado. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, atap bangunan tercabik, sementara mobil-mobil rusak dan puing berserakan di jalan. Petugas pemadam kebakaran dan tim darurat diterjunkan untuk memeriksa bangunan sekaligus memastikan tidak ada risiko runtuh. Warga mulai membersihkan puing yang menutupi jalan dan halaman rumah. Sejumlah pekerja juga menutup atap yang rusak untuk mencegah kerusakan tambahan akibat hujan. Salah seorang warga bernama Kristiane mengaku kaget saat kembali ke rumah dan mendapati tempat tinggalnya hancur. Rumah tersebut baru dibeli sekitar 1,5 tahun lalu setelah suaminya pensiun. Tornado juga merusak sekolah setempat, padahal tahun ajaran baru akan dimulai dalam hitungan hari. Pemerintah setempat menyiapkan tempat lain untuk para siswa selama bangunan sekolah belum aman digunakan. Sekitar 300 rumah dilaporkan terdampak. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 rumah masih diperiksa untuk menentukan apakah masih layak dihuni.
Tornado menerjang Pomas sekitar pukul 17.20 waktu setempat Senin saat badan Supercell melanda wilayah Aude. Desa Pomas yang dihuni sekitar 1.000 orang menjadi wilayah terparah terdampak. Sebanyak 39 orang mengalami luka-luka. 2 orang sempat dalam kondisi kritis, namun pihak berwenang kemudian menyatakan tidak ada korban yang masih dalam kondisi kritis. Warga kini berupaya memulihkan kondisi desa. Selain membersihkan puing, perbaikan rumah dan fasilitas umum mulai dilakukan. Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu panjang. Badai hebat melanda kota wisata Acapulco, Meksiko menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan, gangguan lalu lintas, serta pemadaman listrik. Hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah kendaraan terjebak banjir, sementara pohon kelapa tumbang dan menutup jalan. Seorang perempuan dilaporkan meninggal dunia setelah tersengat listrik akibat menyentuh kabel tegangan tinggi. Hujan deras menggenangi sejumlah wilayah di Acapulco, salah satu destinasi wisata utama di Meksiko. Sejumlah ruas jalan utama termasuk Costera Miguel Aleman terendam banjir. Air dengan cepat meninggi dan membuat sejumlah mobil pribadi serta kendaraan umum terjebak. Kondisi semakin parah karena hujan deras disertai hembusan angin kencang. Di sekitar Soriana Costa Azul, 3 pohon kelapa tumbang melintang di badan jalan. Petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk menyingkirkan pohon dan membuka kembali akses lalu lintas. Situasi ini juga memicu gangguan listrik di sejumlah wilayah. Seorang perempuan dilaporkan meninggal setelah tersengat listrik ketika bersentuhan dengan kabel tegangan tinggi di kompleks perumahan Casas Homex. Mengantisipasi dampak lebih luas, militer Meksiko mengerahkan personel dari Batalion Infanteri ke-56. Pasukan melakukan patroli di wilayah yang dinilai rawan dalam operasi tanggap darurat Plan DM3I3E. Sementara itu, pemerintah kota bersama Komisi Air Nasional melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi terdampak. Petugas juga melakukan pembersihan dan pengerukan saluran air untuk memperlancar drainase dan mengurangi risiko banjir susulan. Otoritas Perlindungan Sipil Guerrero menyebut cuaca buruk dipengaruhi gelombang tropik nomor 31 serta sejumlah sistem atmosfer di wilayah Pasifik. Warga diminta waspada karena hujan lebat hingga sangat lebat masih berpotensi terjadi. Curah hujan diperkirakan mencapai 50 hingga 75 mm hingga Rabu dini hari. Sepuluh anak buah kapal terpaksa meloncat ke laut saat kapal tunda yang mereka awaki tiba-tiba miring dan terbalik dalam operasi penyelamatan di lepas pantai Botolat, Provinsi Zambales, Filipina. Seluruh ABK berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara petugas kini menyelidiki penyebab kapal tersebut tenggelam. Momen menegangkan terjadi saat kapal tunda M/Tuk SL Sual 1 tiba-tiba miring tajam ke sisi kanan. 10 ABK terlihat melompat ke laut kemudian berenang menjauh dari kapal yang akhirnya tenggelam. Seluruh ABK berhasil diselamatkan dan dalam kondisi baik. Penjaga pantai Filipina menyebut gelombang laut yang kuat diduga memperparah kemiringan kapal. Namun petugas juga menyelidiki kemungkinan kapal menabrak puing logam yang berada di bawah permukaan laut. Kapal kemudian tenggelam di kedalaman sekitar 24 meter. Kapal diketahui membawa sekitar 15.000 liter bahan bakar diesel. Tangki bahan bakar awalnya ditemukan masih utuh, namun petugas tetap bersiaga mengantisipasi terjadinya tumpahan minyak. Tim penjaga pantai memantau garis pantai dan menyiapkan peralatan penanggulangan tumpahan minyak sebagai langkah antisipasi. Sebelumnya, SL Sual 1 sengaja dikandaskan pada 14 Agustus setelah bagian lambungnya bocor dan air memasuki ruang mesin. Saat itu 9 ABK berhasil dievakuasi dan tidak ditemukan adanya tumpahan minyak. Kini, petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kapal tunda tersebut miring hingga akhirnya tenggelam.
Angin kencang melanda wilayah Tacna, Peru, merusak puluhan rumah dan sejumlah infrastruktur. Atap rumah berterbangan, pohon tumbang, hingga jaringan listrik rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Angin kencang melanda sejumlah wilayah di Tacna, Peru dengan kecepatan mencapai 35 hingga 40 km per jam. Salah satu wilayah terparah berada di Vila-Vila, Provinsi Tacna. Puluhan rumah berbahan ringan rusak terutama di kawasan Playa Tres Cruces. Atap rumah terlepas, pagar anyaman rusak, serta sejumlah struktur logam roboh akibat terpaan angin. Warga kini berupaya memperbaiki rumah dengan material yang masih tersisa. Sejumlah barang yang terpulung dari puing dikumpulkan untuk kembali digunakan. Salah seorang warga Zulen Alanoka Barrientos mengaku hampir seluruh bagian rumahnya rusak. Barang-barang di dalam kamar bahkan terhempas hingga ke atap rumah tetangga. Dampak angin kencang juga dilaporkan terjadi di Sama Inclán, Tacna, Larayada, Los Palos, dan Ite. Pohon, papan informasi, jaringan listrik, serta atap bangunan dilaporkan rusak. Analis meteorologi Senamhe Tacna, Kevin Vega menjelaskan angin kencang dipengaruhi kehadiran dana berta. Fenomena ini merupakan sistem atmosfer di lapisan atas yang memiliki sirkulasi tertutup. Menurut Senamhe, dana berta berada di atas Samudra Pasifik dan memicu peningkatan angin serta curah hujan di wilayah pegunungan bagian tengah dan selatan Peru. Otoritas masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah keluarga yang terdampak. Hingga kini tidak ada laporan korban meninggal dunia. Dan jangan beranjak kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami pemirsa. Hamparan rumput pampas berwarna perak mengubah wajah Daejeon Ecological Park di Busan, Korea Selatan menjadi lautan perak yang bergelombang. Tentunya pemandangan ini menarik wisatawan yang ingin menikmati suasana musim gugur lebih awal di sepanjang sungai Nakdonggang. Hamparan pampas yang menjulang tinggi terlihat memenuhi area Daejeon Ecological Park di distrik Gangseo, Busan. Rumput berwarna perak ini bergerak lembut tertiup angin menciptakan pemandangan menyerupai lautan perak di tepi sungai Nakdonggang. Rekaman yang diambil Selasa menunjukkan sejumlah pengunjung berjalan menyusuri jalur di tengah hamparan pampas. Mereka berhenti sejenak untuk mengabadikan pemandangan dengan kamera serta menikmati suasana alam yang menyejukkan. Rumput pampas yang berwarna perak menjadi objek utama yang menarik perhatian. Bulu-bulu halus pada ujung rumput terlihat bergoyang mengikuti tiupan angin menciptakan efek visual yang indah. Di sekitar hamparan pampas terlihat bunga kosmos berwarna putih dan merah muda. Bunga-bunga tersebut tumbuh di sepanjang tepi area pampas memberikan sentuhan warna di antara dominasi warna perak. Salah seorang pengunjung, Jang Somin, mengatakan pemandangan pampas di musim panas memberikan sedikit nuansa musim gugur. Menurutnya, keindahan hamparan pampas membuat waktu berkunjung terasa menyenangkan. Keberadaan hamparan pampas perak telah menjadi salah satu daya tarik utama Daejeon Ecological Park saat musim gugur. Meski musim gugur belum resmi dimulai, bunga pampas sudah mulai bermekaran sejak akhir Agustus. Bulu-bulu pampas yang menjulang terlihat menghiasi jalur-jalur di dalam taman. Pengunjung dapat berjalan di antara rumput sambil menikmati pemandangan sungai serta mengabadikan momen dengan berbagai sudut pengambilan gambar. Daejeon Ecological Park terletak di tepi kanan sungai Nakdonggang di distrik Gangseo, Busan. Kawasan taman ini memiliki lahan basah, padang rumput alami, serta area bunga musiman. Keberagaman vegetasi tersebut membuat pemandangan di Daejeon Ecological Park terus berubah mengikuti pergantian musim. Tak heran kawasan ini menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga dan pengunjung Busan. Kini hamparan pampas perak kembali menjadi pemandangan yang dinanti para pengunjung. Semilir angin yang menggerakkan rumput ditambah warna-warni bunga kosmos menciptakan suasana tenang di tepi sungai Nakdonggang.
Pemandangan pampas ini sekaligus menjadi penanda datangnya musim gugur yang mulai terasa di Busan. Bagi para pengunjung, Daejeon Ecological Park menawarkan kesempatan menikmati keindahan alam sekaligus mengabadikan pesona musim yang berganti. Festival Letfest menghadirkan aksi ekstrim dan lompatan menegangkan di Muzon Park, Moskow, Rusia pada Sabtu. Para peserta memamerkan keberanian melalui aksi akrobatik di udara hingga terjun ke dalam air. Aksi menegangkan terlihat saat para peserta meluncur dari rampa setinggi 6 meter menggunakan berbagai struktur buatan sendiri. Mereka kemudian terjun ke dalam air dengan gaya dan teknik yang berbeda-beda. Sejumlah peserta juga memperagakan aksi menggunakan flyboard yang membuat mereka terangkat ke udara di atas permukaan air. Aksi akrobatik dan lompatan berani menjadi tontonan menarik bagi para pengunjung. Menurut pemerintah kota Moskow, kompetisi ini mempertandingkan 3 kategori, yaitu jarak terbang, kreativitas, dan bakat pertunjukan. Setiap tim dipimpin oleh sosok yang dikenal masyarakat melalui media. Para peserta berusaha menampilkan aksi terbaik dengan menggabungkan keterampilan, keberanian, dan kreativitas. Aksi mereka dinilai dalam kompetisi yang menjadi bagian utama Festival Letfest. Tak hanya menyaksikan aksi ekstrim, pengunjung juga dapat mengikuti program hiburan yang disediakan panitia. Sejumlah artis turut tampil untuk memeriahkan suasana festival. Perpaduan aksi ekstrim dan hiburan membuat Muzeon Park dipadati penonton. Letfest sekaligus menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan keberanian dan kreativitas di hadapan publik Moskow. Festival Discover Abu Dhabi resmi berakhir setelah berlangsung selama 5 hari di Manesnaya Square, Moskow, Rusia. Acara ini menyuguhkan beragam seni, budaya, dan tradisi Uni Emirat Arab yang menarik perhatian warga dan wisatawan. Penampilan tari tradisional Al-Ayala menjadi salah satu atraksi yang memikat pengunjung festival. Para penari tampil kompak sambil membawa tongkat dalam pertunjukan yang menjadi bagian dari warisan budaya Emirat. Pengunjung juga diajak mengenal kerajinan tradisional Abu Dhabi. Salah satunya melalui lokakarya anyaman tali yang memberikan kesempatan pengunjung mempelajari langsung teknik kerajinan tradisional. Berbagai kerajinan dan tarian tradisional lainnya turut diperkenalkan kepada masyarakat. Tak hanya budaya lama, festival ini juga mengangkat kehidupan dan perkembangan Abu Dhabi di era modern. Pengunjung Moskow menyambut antusias program yang ditawarkan. Beragam kegiatan membuat masyarakat dapat menikmati seni, budaya, hingga kuliner khas Abu Dhabi. Festival Discover Abu Dhabi berlangsung pada 19 hingga 23 Agustus. Selama 5 hari, pengunjung disuguhkan konser, pertunjukan imersif tentang Abu Dhabi modern, serta berbagai aktivitas budaya. Pengunjung juga dapat menikmati kopi Arab khas Abu Dhabi, serta mengabadikan momen melalui sesi foto. Festival ini menjadi sarana memperkenalkan Abu Dhabi sekaligus mempererat pertukaran budaya dengan masyarakat Moskow. The Festival World Youth Orchestras di Moskow, Rusia kembali menyuguhkan pertunjukan musik internasional. Kali ini musisi dari Ho Chi Minh City, Vietnam tampil memukau penonton dengan permainan musik mereka. Penampilan musisi dari Ho Chi Minh City, Vietnam mendapat sambutan hangat dari penonton di Moskow. Usai pertunjukan, para penonton memberikan tepuk tangan sebagai apresiasi atas penampilan para musisi. Rektor Konservatorium Ho Chi Minh City Da Quoc Hung menilai musik mampu menjadi jembatan antar masyarakat meski berbeda bahasa. Menurutnya, musik dapat menyampaikan perasaan dan pesan ketika kata-kata tidak mampu menjelaskannya.
Hung juga menyebut banyak musisi Vietnam pernah menempuh pendidikan di Uni Soviet dan Rusia. Hal tersebut dinilai turut membentuk pandangan budaya masyarakat Vietnam sekaligus memperkuat hubungan budaya kedua negara. Melalui festival ini, musisi Vietnam ingin memperlihatkan kepada penonton Rusia kedekatan budaya yang terbentuk selama bertahun-tahun. Pertukaran musik menjadi salah satu cara untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Festival World Youth Orchestra telah digelar sejak 2023 dengan dukungan pemerintah kota Moskow dan Departemen Kebudayaan Moskow. Festival ini digagas Maestro Yuri Basmet bersama All Russia Youth Symphony Orchestra. Sejak pertama digelar, festival telah menampilkan sejumlah orkestra dan ensemble dari berbagai negara, di antaranya Aljazair, Uzbekistan, Serbia, Cina, Kazakhstan, Armenia, Lebanon, Venezuela, serta berbagai wilayah di Rusia. Demikianlah berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kurir bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.